Yo, Omers, balik lagi ke Maxi TV. Hari ini aku kedatangan salah satu, I think dia di dunia diecast udah tahu everything lah. But we gonna discuss something is quite interesting. Bahkan saya sendiri sebelum kita syuting di briefing dulu what we gonna discuss. Oke, kita mau langsung ngobrol aja langsung sama ahlinya. Let's go. I was bad like Mike. Time pass, we could get in our mind less. Going in, not too bad from little man, took some jazz. Siapa yang nggak kenal? Om, silakan Om. Silakan lagi Om. Halo. Halo teman-teman, saya Mas Julius ya. Jadi kali ini Kita bahas apa? Bahas tentang toko-toko hobby shop. Hobby shop dan pengertian di sini adalah lebih ke model car ya. Model car. Ya, bukan kelasnya diecast yang Hot Wheels, Matchbox, bukan. Jadi kita bahas yang kelas yang Mini Champ, terus Marklin, terus ada lagi Joef. Jadi Tapi mereka memang dikategorikannya differently Om ya. Diecast sama model cars itu ya pasti. apa sih yang garis besar membedakan mereka itu? Ya sama. Kalau sekarang ini kan mungkin yang kekinian itu adalah istilahnya mini scale ya. Oh, mini scale. Ya. Mini scale itu sebenarnya model car. I see. Jadi karena memang So that looks real? dia look dia perfect. Oh, perfect. Ya, perfect, pasti perfect. Dan mostly itu buat display. Mostly just for display, Yeah. bukan buat dimainin ya. Bukan dimainin. Contoh. Kalaupun nah, sekarang gini, kita lihat bahwa antara model scale dengan toys ya. Nah. Model scale itu kan istilahnya udah perfect sekali, udah sempurna. Toys yang namanya juga toys masih banyak Ya. tambal sulamnya ya. Ya. Nah, toys ini yang suka di gonta-ganti kan, ganti velg, ganti cat dan segala macam. Nah, sedangkan mini scale ataupun model car ini dia kan udah perfect, udah sempurna. Kita mau ngerubah lagi tuh ya paling mentok-mentok ngerubah velg, diceperin. Selebihnya udah nggak bisa diapa-apain karena memang dia udah sempurna. Kadang dia buatnya memang ada mobil aslinya langsung. Iya, digital, mobil asli gitu. dari asli dikecilin. Nah, Sedangkan jadi it's gonna be funny kalau tempel decal lagi dan lain-lain gitu kan. betul. Nah, apalagi misalkan ya tadi saya bilang model car itu ataupun mini scale itu dia udah lebih cenderung udah sempurna. Mencontoh yang sempurna itu lebih mudah dibandingkan mencontoh ketidaksempurnaan. Tuh, guys. Ini memang kan hype-nya nih Om, kita akuin ya. Sekarang 2-3 tahun terakhir ini model car mini scale sendiri dunia diecast ya, kita ngomongin yang skala 1/4 aja Om sekarang. Itu gila banget. Maksudnya hype-nya tuh bener-bener kayak mewabah gitu. Nah, untuk pemain baru, kebanyakan menurut mereka itu sesuatu yang baru. Padahal sebelumnya nih kan kalau Om ceritain dulu ada yang kita panggilnya model car. Ini udah dari zaman Dari awal-awal dulu udah ada gitu. makanya kita mau cerita tentang toko-toko Yang justru udah pernah udah jualan jualan kayak gitu, gini. cuman mungkin tidak se-hype sekarang. Karena era 80-an akhir, early 90s, late 80s itu mostly itu yang dinamakan model car itu adalah 143 atau 118. Oke, 124 nggak masuk? 124 itu karena pemainnya nggak banyak, pemainnya kan paling cuma Burago. Tapi udah ada ya? Ada, pemainnya Burago, Mini Champ ada, Mini Champ nggak banyak. Tapi 164 malah jarang. 164 dulu cuma ngeluarin yang benar-benar model car ya, istilah atau mini scale istilah anak sekarang itu adalah Mini Champ, kalau model car. Oh, Mini Champ ya? Mini Mini Champ Champ udah main memang. Udah main, mereka bilang namanya kalau nggak salah Micro Champ ya istilah. Kalau Micro ada Champ. Mini Champ, Micro Champ. Nah, Yang 164-nya itu. 164 plus ada satu lagi dia 187, jadi HO scale, jadi Edi7 lebih kecil lagi ya? lebih kecil lagi. Jadi waktu era 80-an akhir lah ya, mungkin era 88, 89, 90, 91 sampai ke atas itu, toko-toko hobby shop yang menjual model-model car itu nggak banyak. Yang ada itu contoh yang sampai sekarang masih ada ya, itu cuman base replika Itu di mana Om? di Kelapa Gading. I see. Nah, di Kelapa Gading kalau misalnya masuk dari arah Perintis Kemerdekaan ataupun dari arah Kayu Putih itu lurus sebelum bundaran dia ada di sebelah kanan, jadi kita harus putar bundaran dulu. Ini kita nggak di endorse ya? Ya kita nggak di endorse, kita hanya menceritakan Ya, sejarah menceritakan. bahwa Jadi karena memang ini patut kita bicarakan juga Om, karena Betul. kan kayak banyak teman-teman juga yang
baru nyemplung ke mini scale. So there's a story behind this. Memang ada hype yang seperti ini dari zaman sebelum ini Om ya, Ya, belum sebelum. nongol yang sekarang ini ya. Nah, jadi selain base replika dulu tuh ada kalau nggak salah namanya Automotion, kemudian Jakarta juga. Jakarta. Automotion itu kalau nggak salah saya suka rancu antara Automotion sama Automobilia. Ya, jadi ini saya masih menyimpan nih. Om Kemas punya semua Nih. name cardnya. Ya. Nah, ini masih punya nih. Toko-toko. Ini Automobilia, terus ada Automotion. Nah, ini kartu namanya base replika nih. Nih. Oh. Saya masih punya nih kartu base replika. Ini bukti otentiknya nih. Betul, otentik. Kemudian, nah juga ada juga nanti kita akan sampai ke arah sana. Ini contoh Automobilia, ada base replika, ada juga Automotionnya. Untuk Automotion sebenarnya saya punya stok belanjanya, cuman saya lupa naruhnya. Nah, jadi mereka Oh, you tuh collect all that things all. kebetulan aja. Disimpan. Kebetulan disimpan aja. Jadi tujuannya sebenarnya untuk melihat bahwa harga dulu sama harga sekarang tuh seberapa Pincangnya. seberapa Pincang kan? bukan pincang juga, karena kan pengaruh 98 juga. Ada krisis moneter itu membuat harga jungkir balik gitu. Nah, 300%? ya gila. More ya? More. Nah, kembali tadi, jadi ada Automotion, Automobilia, Automodel. Nah, semua itu adalah toko-toko yang menjual mainan, bukan mainan, mini scale atau model scale. Merek-merek yang umum pada saat itu adalah Mini Champ, kemudian ada Ini apa nih? List Paul nama. Models Art. Ini kebetulan ada list Brand. brand. Nah, di tahun 94 ini ada yang menarik. Ini saya bawa brosurnya itu. Ini brosur tahun 94 guys. Ya, Ini dibilangnya pameran Woi. koleksi otomotif 30 miniatur. tahun. 30 tahun. Ya, 30 tahun. Sekarang tanggal 9 Juni. Berarti 30 tahun yang lalu ini. Ini pas hari ini? Enggak. Oh, 3 hari yang lalu. Oke. Ini nama tokonya itu namanya The Wheels. Toko The Wheels ini menurut saya pada era 90-an, ini kan berarti kan pertengahan 90-an ya. This is one of the best model cars, toys yang model car Ini shop katalog yang- apa Om? Jadi waktu mereka launching buka toko. Oh, Dia buka toko, dia bikin pameran. Nah, di sini very ada nice ya, proper banget ya. mereka bikin kata pengantarnya dan masih ditulis oleh Pak almarhum Subronto Laras. Ini bekas dirinya Indomobil. Nah, pemilik daripada tempat toko ini berada itu namanya Edwin Gallery. Edwin Gallery pun sekarang masih ada di Kemang Raya. Tapi toko ini udah nggak ada. Toko The Wheels itu udah nggak ada. Tapi Edwin Gallery-nya sampai sekarang Masih kayaknya ada. masih ada nih. Ada Edwin Raharjo, ini pemilik daripada Edwin Gallery. Nah, yang dipamerkan itu adalah berbagai macam Model Star. model car, kemudian ada kereta api, dan lebih ke, saya bilang ini lebih ke Sempurna. fine art Fine modelnya. art. Ya, tadi benar-benar bisa ke istilahnya, karena aslinya Edwin Gallery itu adalah galeri seni. Jadi toko ini kalau seingat saya ya, tokonya itu kalau kita masuk Edwin Gallery dari lobi utama, dari pintu utama, posisinya itu ada kurang lebih di jam 10. Kalau kita masuk di jam 10, jam 11 lah istilahnya. Dia ada corner sendiri, ruangan berisi barang-barang yang unik-unik. Dan pada saat itu saingan daripada The Wheels sih paling Automobilia, Automotion, sama base replika aja. Auto Art belum ada. Namanya Brand. mereknya udah ada, brandnya udah ada, cuman toko yang menjual secara serius itu Oh, baru ada, bisa hitung jari lah ya. baru hitung jari lah, karena memang mereka harus mengimpor sendiri dari, khususnya kan banyak kan merek-merek ini dari Eropa ya. Eropa dan But now, yang sekarang justru dari sini, dari Asia. Asia, karena memang sekarang pun Hong sekarang Kong, pun kan brand-brand daripada luar negeri juga bikin di sini. Eropa pun bikinnya tetap di Cina kan, karena memang pasti Gaya produksi biaya dan produksi lebih murah. Nah, menariknya daripada toko The Wheels tadi adalah pada era tersebut dia menjual banyak barang-barang yang toko lain nggak jual. Dan untuk jadi memang marketnya kolektor ya. dia lebih makanya kolektor dan Oke. pastinya orang dewasa lah, orang yang mampu, karena kadang-kadang kita mau ke galerinya aja udah segan gitu dan ngukur diri nih, waduh, Iya. ini galeri loh. Kayaknya gua bukan skala gua nih. Jadi kadang-kadang orang udah keder duluan ya. Kartu namanya pun seperti ini nih, cakep kan? Dia punya apa? Dia punya kartu namanya, Name cardnya. name cardnya, kemudian ada ininya. Nah, yang ada lagi sisi lain yang
yang menarik daripada The Wheels ini adalah dia kan punya stok banyak, khususnya merek-merek mini champ tersebut. Nah, begitu tahun 98 kita ngalamin krisis, kan orang ekonomi udah mulai gonjang-ganjing lah. Mungkin sekitar era 2000-an awal, dia mulai menutup tokonya. Atau istilah bisnisnya berkurang lah. Tapi mereka punya stok barangnya masih banyak. Diobral, Enggak diobral, dikit. Tapi waktu era tersebut, saya ambil contoh nih, ada beberapa struk nih, nggak tahu nih kelihatan tahun berapa nih. Masih ada bonnya kan? Nih bondnya, ini contoh. Ini kan bond penjualan di tahun 2000 nih, Widih. ya tahun 2000. Itu harga McLaren MP48 Ford. Guys, Om Ayrton Kemas Senna. bacanya aja begini guys. Dulu waktu belinya belum gitu ya. Harganya 250.000. Sampai ngerunyeng dia. Pada waktu itu, ini harga udah masih Berapa ini? 250.000. ya cukup mahal karena dia skala 143 ya. Tetapi beruntungnya pada saat itu, Kalau sekarang harganya berapa? ya mungkin lebih lah 500. gitu ya. More? More lah. Nah, saya ambil contoh lagi nih. Ini harga mobil-mobil 14, kebanyakan ini 143 nih, koleksinya Michael Schumacher, harga 250.000, ada harga 90.000. Barang lama ya? Barang-barang lama nih, Benetton itu masih 200.000 harganya. Yang saya bisa lakukan daripada ini, saya beli barang-barang ini kan rata-rata ini skala 143. Michael Schumacher Collection. Kebetulan saya punya kenalan waktu itu, zaman itu media kita discuss sama orang-orang di luar tuanya adalah istilahnya apa ya? Ada namanya forum. Oh. Nah, ada forum penggemar Michael Schumacher. Yang saya lakukan adalah Kayak Yahoo ya? enggak, udah website, tapi Udah tetap website. forum ya. Forum kita ke website tertentu, kita buka websitenya, nanti kita ngobrol bisa tinggal pesan segala macam, ada yang respon segala macam dari seluruh dunia. Nah, yang saya lakukan adalah saya beli beberapa barang dari toko The Wheels ini, saya barter sama temen yang ada di Sydney. Nah, dulu sistemnya adalah Trade ya? trade aja, pure trade, dan based on trust saja, nggak kenal secara fisik, Main kirim aja tuh. main kirim aja. Pokoknya gini, kirim 5, lo kirim gue 5. Kadang-kadang gue kirim 5, dia kirim 6, tergantung negosiasinya. Oh, gue punya ini. Dan seingat saya lah salah satu yang ngabisin koleksi Michael Schumacher yang ada di The Wheels pada saat itu. Nah, keyakinan saya tuh stok barang dia yang lama pun saya yakin masih ada. Cuman saya nggak punya Iya. kontak. Nggak punya. Kalau sempet nonton tahun berapa kita syuting tempat sekarang mungkin lebih full lagi ya. Iya. Like 2-3 years ago aku pernah nge-rate tempat yang kan itu barangnya gila banget, banyak banget. Itu pun banyak yang belum ketahuan ya di mana taruhnya. Ada. Nah, ini kita Di bicara. mana-mana ya. Kita bicara stok toko. Nah, Ini kebetulan toko masih ada nih barang tahun 2000 nih belanja. enggak, barangnya nggak ada. Tapi pengetahuan saya Stoknya di mereka masih ada. stok mereka masih ada. Cuman saya kehilangan kontak yang jaga toko dulu, kalau nggak salah nama yang jaga toko itu namanya Mary. Jadi zaman itu juga kan Mary the owner or just karyawan kerja di Ya, situ? cuman pemilik duit sendiri sampai sekarang tuh saya nggak tahu, karena memang waktu nggak punya kesempatan buat kenal. Karena di toko tersebut ada jual mainan kaleng era Eropa, era Pintos, tapi yang Eropa punya, bukan yang Japan ataupun China. Jadi real European toys dan sangat-sangat unik. Nah, dan juga dijual kereta api, model train waktu itu, zaman itu kereta api model beberapa skala dan beberapa item tuh memang yang dijual itu adalah barang pajangan. Guys, kamu kasih lihat lagi ini si Om Kemas memang benar-benar kolektor, dia rawat tuh. Nota penjualan masih mulus begini loh kertasnya. Nih, And you still have like plenty of it. Banyak banget. masih banyak, cuman belum ketemu nih. Ambil contohnya. Ini kurang lebih tahun 2000 lah ya. Karena dia nggak ngasih tanggal ya, nih nama saya nih. Ini nomor telepon rumah yang di Kelapa Gading. Ini harga VWC dan 1200 Deluxe True Linoleum, nih mereknya Vitesse 143, harganya cuma 125.000. Sekarang berapa? Mungkin ada jualnya pasti di atas GoPay, di atas 800 lah. Karena memang nih Oh, berarti investasi juga Om. sebenarnya investasi, tapi ya kan kita pernah bahas juga. Kita menikmati sesuatu, tiba-tiba ada yang membayar lebih, ya kita jual, kita untung dari segi finansial, kita juga
untung dari segi kita pernah memiliki, kita pernah menikmati barang tersebut dalam pengertian yang dagang dan sebegitunya lah. Oke, so there's another story yang Om bisa ceritain pada zamannya itu. Iya. Tapi ini semua udah hampir tutup ya, udah nggak ada. Kalau dulu sih udah nggak ada. Nah, ada juga dulu Collector Corner nih. Di Collector Corner ini dulu dia punya toko di Plaza Semanggi. Plaza Semanggi yang ada di Semanggi, Plaza Semanggi. Kemudian pernah juga tokonya ada di Blok M Plaza. Nah, dia juga jual barang-barang yang sekelasnya model car yang saya ingat dia jual itu banyak, menjual eranya Valentino Rossi masih berjaya di MotoGP yang ada figur-figur mini champ itu kan kadang-kadang karena dia adalah importer daripada mini champ, kadang-kadang barangnya ya kayak orang bilang itu kalau zaman sekarang itu pre-order ya. Pre-order. Karena dia dapat jumlahnya terbatas, sedangkan peminatnya banyak. Jadi kadang-kadang begitu barang nyampe masuk toko paling mungkin nggak nyampe 1 hari habis. Bahkan saya pernah membeli barang nah karena barang yang terbatas kadang-kadang pembelian itu kan dibatasin. Kita pasang kaki-kaki lain istilahnya untuk joki. Kalau sekarang joki, kalau zaman dulu kita pasang kaki-kaki gitu. Kalau sekarang jokinya anaknya sudah ganti juga. Iya. Wah, sah-sah aja lah namanya kan orang kepala hitungannya. Kepala. Jadi dulu yang namanya Collector Corner juga cukup koleksi cukup. Tapi pada zaman itu kayak diecast juga toys juga lumayan hype tau. Maksudnya kalau sekarang kan nih kayak sekarang ya mereka pada ngukurnya in one event aja offline. Kadang ada mini scale-nya tuh sekitar 65%, yang toys-nya 35%. Yeah. Kayak ada warna tersendiri gitu di event. Nah kalau dulu itu gimana sih balancing-nya mereka? Kurang lebih sama lah ya. Hampir sama ya? Hampir sama lah. Cuman ya itu tadi kalau yang namanya model Scar, ya tadi kan kita tunjukin tuh beberapa bond segala macam tuh. Tapi Om waktu itu koleksi toys dua-duanya sama model kan? Nah Om ada yang bilang kan kalau orang koleksi model car mereka nggak main toys. Itu pilihan. Iya, tapi apa itu benar nggak sih? Apa memang karena pilihan aja. Kalau saya kebetulan koleksi semuanya, saya demen. Basicnya emang demen. Dia semua di koleksi. Demen mainan. Sampai nota aja di koleksi sama Om Kemal. Tadi. Nah makanya kita dari sini bisa lihat kayak tadi beberapa barang kayak Sumatera nih, Nakal Sumatera nih 143 saya beli zaman dulu 320.000. Sekarang mungkin harganya sejuta pun nggak nyampe. Tapi ada inilah, ada nilai. Ada nilai lah. Tapi maksudnya dibandingkan mungkin pada saat itu kalau yang saya beli toys kelasnya Hot Wheels Matchbox pasti lebih dari itu harganya. Jadi sebenarnya basicnya, dan salah satu lagi dari keunikan, saya bilangnya keunikan daripada pihak produsen model Scar itu ada mereka ada kecenderungan untuk merilis ulang. Itu yang membuat orang jadi bos ini malas ya? Bukan jadi malas ya, jadi mutung kalau saya bilang. Mutung dong. Mutung apa? Mutung tuh gosong. Oh. Jadi orang jadi aduh. Kirain udah sampai di situ ternyata dibikin lagi. Dibikin lagi soalnya kayak sekarang nih kalau nggak salah kayak beberapa edisi Michael Schumacher itu keluar lagi. Walaupun hanya beda packaging terus tapi basicnya mobilnya itu sama. Terus edisinya Senna. Tapi ada peminatnya juga ya, Mbak? Tetap ada pembelian sih tetap ada. Cuman kan kasihan yang udah nyimpen. Iya. Bahkan mungkin edisi nyimpen 5-6 tahun ternyata 6 kemudian ada yang persis sama exactly 100%. Ya. Ngapain disimpan ya? Bahkan yang dirilis ulang itu better quality dibandingkan yang earlier edition. Karena era 90-an awal sampai ya teknologi aja udah kasih support lah. Kebanyakan model Scar itu dia pakainya water slide decal. Water slide decal kemudian di coating. Nah, cuman pada zaman itu mungkin teknologi pun tidak secanggih sekarang. Iya, sekarang udah lebih hebat. Kadang-kadang dekalnya itu keriting. Jadi kena kuku meletek. Jadi benar-benar apa ya? Kayak kulit lepas saja. Gitu. Nah, kalau sekarang kan udah kebanyakan udah press machine lah. Enggak juga. Kalau untuk yang full color itu tetap mereka menggunakan decal. Contoh kayak waktu itu All-Wheel Premium itu kan yang gambarnya Superman, gambarnya Snow White itu semuanya water slide decal, tapi finishingnya udah sempurna, hampir sempurna. Dan juga cara pemasangannya mesinnya lebih canggih dan teknologi lebih canggih. So there's another store Om yang pada zamannya itu yang masih
yang masih bertahan. Dulu juga ada toko Berarti ini semua Jakarta ya? Jakarta. Dan juga Di luar kota itu sebenarnya banyak juga. di luar kota setahu saya yang ada jual model Scar itu cuman di Bandung sama di Surabaya. Itu aja. Cuman yang di Bandung itu saya belum ketemu jejaknya. Kalau yang di Surabaya itu ada importernya sebenarnya anak diecast juga, karena sekarang masih main diecast, namanya Om Andre Turnawion sama Om Wewe. Ada satu lagi toko Wewe. ya, Sekarang mau ini dong. bukan, ada dua. Kebetulan sama-sama Haryono, satu Welu, satu Wewe. Wewe, Oh. sama-sama Wei gitu. Sama-sama Aryono. Sama-sama Haryono juga. Maaf ya Om, Wewe kita ngomongin nih. nggak ada maksud bercanda, cuman ya emang kebetulan Sama. sama aja. Oke. Dulu ada juga namanya toko namanya Classic Emporium. Itu di Jakarta juga. Ini Jakarta di Pangeran Antasari. Jadi dulu tuh bener-bener toko ini yang menjual, bahkan dia menjual kayak spare partnya Hot Pro. Nah, dia punya corner yang berisi diecast juga. Kebanyakan skala 118 dan kebanyakan dari dia adalah mobil-mobil Amerika. Guys, if you don't know ya, ini aku pas pegang ini kartu nama tahun berapa nggak tahu, masih mulus banget. Masih putih tuh, belum kuning segala macam. You keep cuman- it like bener maksudnya. Coba deh kita to be honest ya teman-teman yang nonton nih, Omer semua nih. Lu kalau ada kartu nama pasti lu lecek-lecek kan, taruhnya sembarangan. Ini enggak, lu dikoleksi dulu sama si Om. Like masih nyangkut tentang shop, hobby shop and everything. He collect it. Ya. Bener-bener itu real kolektor ya. Oke. Istilah apa? Anti Korean. Anti Korean. Anti Korean. Orang yang depan barang antik. Barang nanti. Ya, karena Yeah, I know, but I mean like papers. iya papers like, and then tapi masih ada unsur mengarah ke mainannya. Ya, Disimpan sama si Om. simpan betul. Orang-orang main kartuin taruh di. Pecah buang. Alright guys, so jadi ini pembahasan hari ini juga sebenarnya Iseng-iseng aja. ya Om sendiri dapat this idea and then everything ya. Memang tapi ini pas banget buat hype teman-teman nih semua nih anak-anak muda yang ada TikTokers, IGers and everything. You guys main di model Scar. It's not new guys. Cuman memang ada masa-masanya Om ya. Ada masa-masanya di mana ada diecast. Jadi kita nggak ada yang bilang diecast or mini scale kita bandingin mana lebih baik. Nggak, buktinya si Om ini koleksi dua-duanya. When you love the hobbies, when you love the things that ya semuanya kita ini aja Om ya, nggak dibanding-bandingkan. Jadi buat teman-teman semua nih, kita ini salah satu informasi termasuk buat saya, ini sesuatu yang seru ya, bisa kita pelajarin dari pengalaman yang Om Kemas. Dan actually this kind is very hidden gem ya, cerita yang menurut gua kalau diceritain like 20 years ago masih hal yang biasa gitu kan. Nah, sebenarnya kalau mau cerita lebih banyak lagi ya bisa aja. Tadi yang lanjutin yang Om Mike bilang gitu. Sebenarnya hanya beda ini aja, beda scale yang dimainkan. Dulu itu yang namanya mini scale model Scar itu 143 atau 118. ya. Nah, sekarang Seiring waktu orang larinya ke 164, 164 mereka ambil kesempatan itu masuk ke soalnya hype, ya. akhirnya dibikin model. It means like ini aja kan kayak Kyoso kan main Kyoso. 164, tapi kan beberapa model sendiri kayak sekarang dia model yang ignition dia masuk ke 164 terus sekarang 164 sekitar 2 atau 3 tahun lalu lah, berarti masih baru banget gitu. Jadi memang tergantung market, pasar dan permintaan para penghobi juga. Jadi kalian yang nentuin pasar juga sebenarnya. Dan model Scar ini kalau dari ceritanya Om Kemas saja ini berarti start from Om main ini dari tahun berapa ya? Sama 30 years ago lah ya. More than 30 years ago. Saya mainan itu dari 86. Oke. 86 gitu. Tapi kalau model Scar gini sebenarnya ada patokan kayak misalnya Hot Wheels kan ada 50 years, 60 years gitu. Kalau misalnya model Scar ini ada takarannya nggak? Mereka bikin celebration gitu. Ya, Bukan. sebenarnya kayak brandnya masing-masing lah ya. Masing-masing lah. Karena akhirnya juga beberapa brand itu kan jadi di ini di likuidasi. Iya. Diakuisisi oleh Ada yang brand diambil sama. Diambil. Iya. Kayak Matchbox sama Mattel segala macam. ya, yang paling banyak Johnny diambil. Lightning, Tommy Ya. juga pindah-pindah ya. Ya, Tuh ada pindah. makan Terus kayak Suko Suko. Mayoret itu kan udah diambil sama Diki. Iya. Jadi banyak. Akhirnya itu jadi satu holding perusahaan mainan yang berbagai skala. Oke, so you guys, kalau memang itu sekarang ada 2 kategori yang kita sedang lagi hadapin yang kita bahas hari ini. Tapi Mas Gi masih ada another kategori nggak? Kan sekarang model Scar, diecast,
Kalau resin itu masuk kemana? Resin itu sebenarnya Nggak masuk ke miniscale ya? masuk miniscale. Masuk miniscale Masuk juga, miniscale. cuman Karena dia kan- yang main bahannya di Iya, sebenarnya kenapa orang pakai resin itu adalah kalau yang saya buat tahu ya, detailingnya lebih pas ya. pertama untuk detail yang lebih pas, kemudian yang utamanya adalah lebih murah production cost-nya dibandingkan diecast. Karena kan kalau besi lekukannya nggak bisa exactly the same Betul. gitu ya. Detailingnya. Cuman ringkihnya adalah Iya, bisa patah. resin itu cah kalau nggak salah ya. Bahkan ada beberapa Retak juga kan bisa. retak. Nah, kadang-kadang finishing catnya nggak bagus. Kemudian pengeleman daripada Oke. jendelanya suka lepas juga. Oke guys, ini kalau ngomongin nggak bakal habis nih, bisa sampai part 10. Alright, thank you banget Om Kemas buat informasi dan pengalamannya. Dan gua rasa dari konten ini kita semua bisa belajar bahwa banyak hal yang belum kita tahu, termasuk Om Mike, termasuk kalian. So, enjoy the hobby and keep it fun. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Thank you banget Om Kemas. Salam gas Omers. Peace. I'm out.